Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Pemimpin pada dasarnya adalah orang yang mampu menggerakkan manusia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan ini terbentuk dari suatu proses, dari waktu ke waktu, sehingga akan mengkristal dalam bentuk karakteristik kepemimpinan. Seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan dengan usaha yang gigih akan dapat membantu lahirnya penegasan sikap kepemimpinan pada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nerian Disney, NPM 170600. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2, yaitu tentang prinsip-prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan yang pertama yaitu peran utama. Dalam hal ini, pemimpin harus dapat meramu orang-orang yang dipimpin sehingga mereka mampu menjalankan misi dan tugas-tugas yang baik. Meramu berarti harus dapat memilih orang-orang terbaik yang dimilikinya, kemudian menempatkannya pada posisi jabatan dan tanggung jawab yang sesuai dengan potensinya, sehingga akan menghasilkan kinerja dan kerjasama yang luar biasa. Prinsip yang kedua yaitu inspirasi melalui peran panutan. Dalam hal ini, pemimpin harus menjadi inspirasi dari bawahannya melalui mempraktikkan apa yang diperintahkannya kepada bawahannya. Ada dua cara. Yang pertama yaitu melalui fashion dan yang kedua melalui passion. Prinsip yang ketiga yaitu pemberdayaan dan motivasi. Dalam hal ini, pemimpin harus mempunyai kemampuan dalam memberdayakan orang. Ia harus dapat menemukan potensi tersembunyi anak buahnya, kemudian memberdayakannya. Pemberdayaan dalam memberi wewenang kepada bawahannya untuk menyelesaikan perusahaannya dan memberi wewenang untuk mengambil keputusan yang akan diselesaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Nelly tentang prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang selanjutnya adalah harmoni yang produktif. Harmoni yang produktif adalah iklim organisasi di mana keharmonisan antar karyawan tetap terjaga dengan baik, namun vitalitas untuk mencapai kinerja unggul tetap dapat diwujudkan dan dilakukan bersama. Di sini berarti keteduhan, kekeluargaan, saling pengertian, dan harmoni tetap terjaga secara utuh. Tetapi di balik itu dinamika persaingan untuk mencapai kinerja terbaik antar karyawan juga tetap bisa dipelihara, sehingga meskipun adanya persaingan dalam antar pekerja, namun di sini persaingannya akan tetap berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, semua orang adalah penting. Di sini menganggap bahwa semua posisi, semua jabatan penting bagi keberhasilan suatu perusahaan, institusi atau organisasi. Semua orang bekerja bahu-membahu menurut porsi dan fungsinya masing-masing. Fungsi dan peranan masing-masing dan dikolaborasikan dan disinergikan sehingga tercipta kerjasama dan kekuatan tim yang luar biasa. Ketika setiap karyawan dianggap penting, dihargai, maka di sini akan muncul rasa tanggung jawab untuk bekerja yang muncul dari diri jiwa seorang karyawan. Jadi semua karyawan akan bantu membahu berkontribusi demi kemajuan organisasi atau institusi dan suatu perusahaan. Pada akhirnya akan muncul rasa memiliki kepada organisasi tempat mereka mengabdikan diri. Kemudian yang terakhir adalah pelindung. Berarti pemimpin adalah pelindung. Ia harus bersedia pasang badan bagi anak buahnya ketika mereka menghadapi permasalahan atau persoalan yang pelik yang tak dapat mereka selesaikan, sehingga mereka membutuhkan seorang pemimpin untuk membimbing mereka. Untuk itu, pemimpin harus punya compassion, yaitu suatu sikap pemimpin yang tidak hanya memikirkan kepentingan yang ada pada dirinya dan secara tulus memberikan pengabdian kepada anak buahnya, memberikan layanan kepada anak buahnya sesuai dengan kebutuhan dari permasalahan itu sendiri. Di samping compassion, pemimpin juga harus mempunyai unsur-unsur lain, yaitu kerelaan berkorban, mengambil tanggung jawab, dan berani menanggung risiko. Itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahar Gigi, NPM 176004. Di sini saya akan memaparkan materi pada bagian akhir, yaitu tentang prinsip kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Jadi terdapat 3 prinsip, yaitu prinsip yang pertama itu adalah prinsip syuro atau yang dikenal luas sebagai prinsip musyawarah. Jadi prinsip musyawarah tersebut itu digunakan oleh para pemimpin untuk memecahkan suatu masalah, kemudian mencari suatu solusi atas permasalahan, kemudian sebagai perencanaan atas suatu strategi kemenangan. Jadi intinya dalam prinsip kepemimpinan yang pertama itu
berlandaskan oleh yang namanya keterbukaan atas setiap pengambilan suatu keputusan. Kemudian yang kedua itu ada prinsip ad bil alqib. Jadi intinya dalam prinsip yang nomor 2 itu suatu kesetaraan harus dibalut oleh keadilan. Jadi sebagai pemimpin itu harus bisa berlaku adil walaupun pada suatu hal yang sifatnya itu khusus sekalipun, dan harus dilandasi oleh yang namanya akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga itu ada prinsip yang namanya buriyah al-qalam. Jadi dalam prinsip buriyah al-qalam itu menekankan pada kebebasan berekspresi untuk meningkatkan kemampuan untuk berargumentasi atau beropini, namun tetap berpatokan pada akhlak yang baik, kemudian tata aturan atau yang dikenal sebagai al-i'tikaf. Jadi itu ada 3. Kemudian lanjut lagi pada materi yang selanjutnya itu tentang kepemimpinan yang visioner. Jadi kepemimpinan yang visioner itu adalah kepemimpinan yang sifatnya itu berkualitas. Kenapa berkualitas? Karena dalam buku Aan Komariah itu disebutkan ciri dari kepemimpinan yang berkualitas itu yaitu intinya memiliki antusiasme dalam perkembangan lembaga yang dipimpinnya. Kemudian jadi apa sih intinya pengertian dari kepemimpinan yang berkualitas? Intinya pemimpin itu mampu merencanakan, kemudian mentransformasikan dan mengimplementasikan ide-ide yang ideal yang dibuatnya oleh dia sendiri. Jadi dalam perencanaannya tersebut itu sudah tergambar matang visi misi atau tujuan yang hendak dicapai, sudah tergambar sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.